Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Kalian tentunya pernah mendengar Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Peruri menjadi satu-satunya badan usaha milik negara atau BUMN yang mendapat mandat oleh pemerintah untuk mencetak uang dan dokumen resmi lainnya. Uang kartal yang dicetak yakni dalam bentuk kertas dan logam. Di salah satu kawasan industri di Karawang, tepatnya Desa Parung Mulia, terdapat satu areal pabrik seluas 202 hektar. Pabrik itulah yang menjadi pencetak uang-uang yang beredar saat ini. Total ada 45 mesin yang mencetak uang di divisi ini. Lalu bagaimana proses percetakan uang asli tersebut? Mari tonton terus video ini sampai habis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, disebutkan ada 6 lingkup pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mulai dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta tahap pemusnahan uang yang tidak layak edar. Adapun proses perencanaan uang yang pertama, yakni menentukan jumlah uang rupiah yang akan diedarkan. Penentuan jumlah rupiah tersebut dihitung berdasarkan asumsi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Dari sisi desain, pemilihan gambar pahlawan dalam rencana pengeluaran uang rupiah dilakukan atas usulan bersama Bank Indonesia dengan pemerintah yang disampaikan kepada Presiden. Presiden yang memutuskan penggunaan gambar pahlawan tersebut berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk membuat desain saja butuh waktu 2-3 bulan karena gambar yang ada di proses engraving itu bukan sembarang gambar, namun gambar yang dibuat dari garis-garis murni yang dibuat menggunakan komputer. Setelah proses desain, dilakukan offset printing. Offset printing adalah proses mencetak layaknya sablon di kedua belah sisi uang kertas dengan warna dasar uang tersebut. Setelah offset printing, akan dilakukan proses intaglio printing. Intaglio printing merupakan proses penyempurnaan dari offset printing. Di sini mesin akan mencetak warna hologram pada uang. Proses intaglio printing lebih rumit dari offset printing karena satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak satu sisi uang kertas, berbeda dengan offset yang bisa mengerjakan dua sisi sekaligus. Dua proses tersebut tak bisa dilakukan simultan karena harus menunggu tinta kering agar warna tidak pudar dan kotor. Setelah proses tersebut, pencetakan uang berlanjut ke proses penyimpanan dan inspeksi. Nah, dalam proses inspeksi ini akan diketahui mana uang yang layak edar ataupun yang tidak. Yang tidak layak edar biasanya karena tinta tidak rata, pewarnaan tidak sempurna, ataupun kertas yang terlipat. Uang-uang tersebut akan ditandai dan dibolongi agar tak beredar. Pengecekannya juga menggunakan mesin sehingga lebih akurat. Setelah itu, proses selanjutnya adalah proses numbering atau pemberian nomor pada uang yang telah dicetak. Kemudian kembali lagi dilakukan inspeksi, manakala ada uang-uang yang salah cetak nomor seri. Pada proses inspeksi kedua tersebut, uang kertas masih berupa billet dengan cetakan dalam kertas besar, kira-kira sebesar 2 halaman koran atau 45 lembar uang kertas. Kemudian, barulah uang-uang yang masih dalam bentuk lembaran kertas besar itu dipotong-potong menggunakan mesin. Setelah semua proses tersebut, akan dilakukan manual finishing. Manual finishing dilakukan karyawan Peruri yang mana bertugas untuk memeriksa, menyusun, dan menumpuk uang-uang kertas tersebut agar siap dikirim ke BI, termasuk uang-uang yang gagal tadi. Dari keseluruhan, butuh waktu hingga 6 hari untuk menyelesaikan prosesnya. Tapi guys, kenapa ya uang yang gagal juga dikirim? Nah, itu dilakukan karena bahan baku uang kertas berupa kertas khusus yang hanya diperoleh dari BI, sehingga cetakan uang tak bisa ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, uang yang gagal produksi pun harus dikirim ke BI.
Adapun mengenai jumlah produksi setiap hari, Peruri tidak menggunakan nominal rupiah, sebab dihitung menggunakan bilyet atau lembaran kertas bahan baku. Meski didukung oleh mesin dan sistem dengan teknologi canggih, namun ada saja kerusakan uang kertas setiap kali produksi. Kerusakan tersebut bervariasi, seperti yang sudah kita singgung tadi, bisa saja tinta yang kurang tebal, melebar, dan terdapat titik di mana titik sekecil apapun itu dianggap rusak. Selain uang rupiah, Peruri juga ternyata mencetak uang negara Nepal dan beberapa dokumen resmi yang merupakan pesanan dari beberapa negara di Asia. Nah, itulah proses lengkap pencetakan uang di Peruri. Bagaimana menurut kalian? Apakah sudah menjawab rasa penasaran kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.